Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safari. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Tirja Topan selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tugas ujian praktek sejarah Indonesia. Baik, yang saya bahas yang ini yaitu adalah ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah terbentuknya ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Adanya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain karena adanya konflik dan perselisihan dan beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN, yaitu yang pertama, persamaan geografis. Negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, Gujarat, dan Cina. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Yang keempat, persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Baik, yang selanjutnya adalah negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari 5 pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut ini adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Yang pertama, Indonesia. Adapun perwakilannya adalah Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak yang selaku Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, Singapura yang diwakili oleh Sinnathabie Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Filipina yang diwakili oleh Nirkiso Ramos selaku Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang terakhir, Thailand diwakili oleh Tanat Koman yang juga Menteri Luar Negeri Thailand. Berikut adalah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN beserta tanggal bergabungnya. Pertama, Indonesia bergabung pada tanggal 18 Agustus 1967, menyusul Malaysia pada tanggal yang sama, Singapura pada tanggal yang sama, Thailand juga pada tanggal yang sama, dan Filipina juga pada tanggal yang sama. Dan disusul kembali oleh Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan terakhir Kamboja 30 April 1999. Tujuan pendirian ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk dari Deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri
pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional. Yang kelima, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Yang keenam, saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Dan yang terakhir, untuk menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Baik, itulah tadi materi pembahasan tentang ASEAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.